Yang bahwa Nabi itu lahir sekitar 570 Masehi. Berarti abad ke-6, 570. Dapat wahyu itu sekitar 610, pinten? 610 karena Nabi dapat wahyu setelah umurnya pinten 40 tahun ini. Karena terpautnya Masehi dengan Hijriah itu kisarannya 600 tahun. Sekarang kan Hijriahnya pinten 1430. Masehinya sudah nopo 2009. Berarti kisaran tafawutnya pinten 600 nih, 600 tahun. Dia tepatnya itu sekitar 570. Nabi dapat wahyu itu 610 ya. Dapat wahyu pinten 610. Kemudian beliau di Mekah rata-rata ahli hadis berpendapat 13 tahun. Di Madinah pinten 10 tahun. 10 tahun itu tahun ke-8 mengalami fathu. Terus tahun 9 wonten pengumuman musim. Terus tahun ke-10 terakhir Nabi Haji nopo Badar. Itu penulisan-penulisan sejarah yang mudah dilacak. Nah, sebelum Nabi pindah tenggene Mekah, ya, nak sampai sering ngaji teng pondok-pondok nopo teng pundi mawon teng bahasa-bahasa kitab salaf. Bisa perlu sampean krungono nggih. Sebelum ada Eropa, ada Amerika, ada dunia modern yang disebut suaka politik, niku teng Arab niku wonten tradisi sing pun kuno sing disebut tradisi khulafa. Ngake sak nggih, mboten ngake kok. Mboten ngake hak napa al-kha, tapi ngake napa hak. Tradisi napa khulafa, napa khulafa. Khalifu Bani Zahra, Khalifu Bani Quraidah, Khulafa Abi Bakar, Bani Huza'ah, Bani jenenge napa? Khulafa. Khulafa niku mitra. Ya napa? Mitra politik yang berdasar kabilah atau kesukuan. Misalnya Nabi atas nama dinasti itu dinasti Quraisy. Kemudian ada bani-bani yang lain, misalnya Bani Mudlis, Bani apa, Bani Huza'ah, Bani Abi Bakar. Ini jenis kesukuan. Mereka punya ketua suku, ya, punya tatanan politik. Punya ketua suku juga punya tatanan apa? Politik. Jadi dulu itu tidak ada bentuk negara. Teritorial bukan enten, batas negara karena teritorial bukan enten, tapi dibatasi dengan apa? Suku. Kalian bani-bani. Ini rumah tenang. Nanti mungkin sampean paham. Nah, ketika Nabi mulai dakwah itu kan disakiti oleh sukunya sendiri, yaitu Abu Jahal, Abu Lahab, CS. Jadi beliau punya masalah internal dengan internal sukunya sendiri. Tapi atas nama internal suku itu sendiri, misalnya di dari Najwa, ya, di lembaga tertinggi suku Quraisy itu misalnya keputusan tertinggi itu kalau disetujui 10 orang. Yang ngetuai Abu Jahal. Abu Jahal itu gelarnya Abul Hakam. Abul Hakam. Orang yang dianggap paling bijak. Yang mengetahui Darun Najwa. Niku karena Abu Thalib itu selalu menveto keputusan bunuh Muhammad. Sehingga pembunuhan itu tidak pernah terjadi. Karena setiap ada vonis Muhammad harus disingkirkan. Ditentang Abu Thalib. Sehingga atas nama kesepakatan itu Abu Jahal, Abu Lahab, apapun bencina tidak bisa bunuh Kanjeng Nabi Muhammad. Niku sing disebut wa amma kana Muhammadun fakana fi khulafa'i qaumi, karena dia punya mitra yang mapan. Lah yang sing repot kaya Abu Bakar. Abu Bakar itu tidak termasuk dinasti Quraisy. Dia disakiti. Apalagi Bilal, dia hanya seorang budak. Apalagi Ammar, Suhaib, orang-orang ini. Akhirnya Abu Bakar keluar dari Mekah bermitraan dengan khalif yang lain. Khalif-khalif ini kemudian kuat-kuatan, misalnya dimitrai Abu Jahal, Abu Bakar ini lebih kuat, maka suku Quraisy tidak berani karena suaka politiknya Abu Bakar dimitra kesukuan yang lebih kuat. Ini ruang tenang, ini bersamaan paham. Sebab itu kitab-kitab salaf jaga istilah khulafa, Khalif. Sebab itu lewat ngaji ini sampai pun kaget ketika pemikir-pemikir besar Islam itu dalam hal berpolitik pasti sekuler, bukan mungkin sekuler, pasti sekuler. Ketok tangan kula ora sampai ngalime kula bae Imam Ghazali lah mesti sekuler. Nah urusan bio napa?
Tapi bukan sekuler yang mengesampingkan Tuhan atau hukum-hukum Tuhan, betul. Tapi sekuler dari tatanan peradaban manusia, bahwa manusia sunnahnya pasti bermitra dengan kelompok lain. Dan kelompok lain itu bisa non-muslim. Abu Bakar, sampai kalau cerita, zaman teng Mekah itu diusir kalian tiang Quraisy. Bahkan beliau saat iman itu disakiti sampai wajahnya nggak dikenali. Untung beliau itu mitra dari suku di luar Mekah yang melindungi itu. Akhirnya Abu Bakar ke situ. Ke situ dilindungi. Ketua suku itu marahnya Abu Jahal, jika Abu Bakar mati, maka kamu ini perang dengan suku kami. Karena Abu Bakar adalah anggota kehormatan kami, khulafa Ali. Jadi dalam sejarah Islam, keamanannya Abu Bakar kanjeng Nabi Muhammad sendiri itu karena punya khulafa, punya apa? Khulafa. Begitu juga saat perjanjian Hudaybiyah, Nabi punya khalif, ini itu Khuza'ah, Bani apa? Orang Quraisy punya khalif, namanya Bani Bakar. Dulu itu kan nggak ada teritorial kenegaraan, nggak ada, yang ada teritorial kesukuan, kelompok-kelompok apa? Kesukuan, kebersamaan Tenggrian Jaya, ketua-ketua suku. Nanti bila sikan, boleh SPJ kan berdasar ketua apa? Suku. Mohon ini bensaman paham ya. Kemudian mereka ini kalau bikin perjanjian perang atau perdagangan itu dimaklumatkan saat musim haji. Perlu diketahui bahwa tradisi haji itu dilakukan juga zaman jadi. Sehingga siapa yang bisa membentuk multinasional yang lebih kuat, ya kesukuan mitra yang lebih kuat, maka bisa membentuk format cara dagang dan cara berhaji. Sekali kalah ya kalah. Ini jenenge apa pula pakal. Nek sampean paham peta teng Mekah yen ngoten niku. Bon. Walhasil awal zaman suku-suku yang melawan Nabi itu keok. Yaitu dengan kelimake pas Fathu Mekah. Tahun ke-9 Nabi itu sebagai tokoh Islam niku kepengin haji. Kepengen haji dikandani kalian beberapa informasi. Ya Rasulullah, haji di Ka'bah itu masih ada tradisi orang musyrik yang haji. Bahkan saat tawaf niku mereka telanjang. Saat tawaf napa? Lalu kita juga kaget. Islam nak tawaf nek pakaian ihram. Niku setengah pornografi. Lho dhisik bandingane blodo. Paham nggih? Jadi wa alayatu fa bil baiti ya nganti saiki lah ya setengah blodo. Pakaian ihram setengah napa? Jadi itu ono sejarah ya, tapi sangka udo tetep luwe apik. Sangka napa? Sangka napa? Udo. Jadi iki kalau cerita, kenapa kalau cerita khulafa? Mitra-mitra ini kemudian yang menentukan cara haji. Cara apa? Haji. Nah, kebetulan si Abu Jahal yang punya gelar Abdul Hakam punya pandangan lanatufu bil baiti saubin nasillah fihi. Kita ndak akan tawaf. Jadi pikirannya Abu Jahal Abdul Hakam itu kayak pikirannya bocah-bocah yang lagi seneng filsafat. Nah Allah itu sondelok jerone jodoh, nak paling penting pandangannya Allah, kelambinan Allah ya roh, kelambinan ya Allah. Nah, kowe ilmu hakikat temes mantep kudu be kambinan podo. Mergo kambinan ya Allah, ora kambinan ya Allah. Lah niku pikirane Abu Jahal cara berpikir. Paham? Jadi supaya orang itu murni dan murni itu diekspresikan lewat ketelanjangan. Karena ketelanjangan adalah kejujuran. Kan cara seniman kan ketelanjangan adalah apa? Kejujuran. Karena baju ini napa pembalut kemunafikan. Mulane gambar-gambar wong seniman cenderung napa? Udah, mergo dheweke kejujuran. Tapi masalah sing ora adil kok ora gambar wong sing elek, sing panunen, sing kudisen. Ketara nafsu kok sing digambar mesti wong ayu. Pak. Lah jujur kan wong panunen yo digambar, wong kudisen ngene apa? Nyatane sing digambar mesti wong napa? Mergo roh dene nek wong ayu pornografi lah didol payu, nek wong kudisen gak payu, mulai seneng duwe ra. Begitu-begitu seneng apa? Walhasil akhirnya setiap tawaf itu udah karena punya filsafat baju ini adalah sarana keangkuhan, sarana maksiat karena orang menjadi tidak jujur menutupi kekurangannya. Cara pandang begitu oleh Abu Jahal Abdul Hakam ini.
Berjalan tradisi tawaf itu. Dan itu nganti saat ini sampai nak aliran-aliran sesat dalam Islam. Ciri utamanya sinak wiridan nampu dipateni beda. Jadi dia juga kayak mudo para ibadah itu sejarah kuno. Di sini pinggir Ka'bah tawaf narugo kalau bang ya. Mulanya pengumuman di finali wa Allah yatu fabil baiti ya. Mana saja berona aliran kok wiridan itu udah fast mesti sesat ini kok itu tradisi ciptaan sinten Abu Jahal. Lah Islam nak merubah ora tau tenanan. Mulai bisa Islam nak merubah setengah-setengah. Delalah gentine pakai ekrom di setengah nopo. Niku berarti disebar tenan pakai ekrom. Oh tembakan yo ora oleh katolan cekak gitu loh. Itu mengira senine. Muga ngroy oleh anak-anan jin ayo karo anak aman to. Tapi sebenarnya pengira boten. Ekrom pakai nopo? Pakai. Sebenarnya pengira kertane ngoten yo ora nek dibantah. Paham ya? Jadi artinya begini, ini kalau cerita, kenapa saya tadi memberi mukadimah, apapun alimnya orang, cara berpolitik pasti sekuler. Karena begini, semenjak dulu cara menentukan format ibadah sama dagang ini berdasar koalisi terbesar. Koalisi terbesar ini kemudian yang berhak menentukan format bagaimana cara beribadah, cara berdagang. Sehingga Nabi Muhammad piyambak dulu pertama di Madinah juga berkhulafah, bermitra sama Yahudi, Quraisy dan Bani Nadir. Karena beliau tidak dianggap legal sebagai warga Madinah, kecuali orang-orang penduduk Madinah, mitra-mitra ini mengakui kependudukan kewargaan Nabi Muhammad. Jadi mulai orang Islam diutang jasa sampai orang Yahudi. Mergo kependudukan Nabi Muhammad diakoni orang Yahudi. Bani Quraisy itu adalah apa Bani? Nah, cara orang yang diusir. Mereka tidak kepilah. Ilegal. Jadi kalau cerita bicara. Mulai masuk tak gede ini Khomeini zaman revolusi Iran, zaman Goleno Pahlavi. Khomeini mitraannya sampai Perancis. Tokoh ulama Syiah Imam Khomeini terkenal Syiah anti non-Muslim. Tapi dalam berpolitik Khomeini tak pengertian temudi temukan apa teng Perancis. Teng Perancis. Di Panjang Sinten Ali saya. Semua ahli sunnah komentar. Ahli sunnah itu zaman pemerintahan Saddam mitraan ke Amerika ngelawan Iran, paham ya? Selawat Syiah gede Amerika, mau lawan zaman Syiah Iran pun di mitraan Amerika boleh no. Jadi orang-orang sejarah politik kok wong fanatik. Lalu rata kok apa enggak tidak tahu kalau oh itu berapa apa ukuran Islam itu kan istrinya juga apa enggak rata bakar orang-orang sejarah politik orang tidak berpandangan apa saya paham ya? Pemenang di aku orang politik, orang ulama tenang malah bujute sekuler, pulau keren bujute sekuler. Cuma sekuler orang alim itu modalnya ikhlas, betul modalnya apa? Buat sekuler lah, bukan apa? Karena sekuler kepada orang alim itu tidak sampai mengesampingkan hukum Tuhan, tapi kompromi-kompromi sama fakta sosial, sama fakta apa? Sosial. Khomeini itu orang Syiah. Ingin mendirikan negara Islam menggolengkan Pahlavi zaman itu, ya, menggolengkan apa kita? Niku zaman pengasihan sing nampung sinten. Begitu sejarahnya Saddam Sunni mitraan dengan Amerika karena perang dengan Iran. Awal zaman Kurdi mitraan dengan Amerika menggolengkan sinten Saddam. Padahal Kurdi sih, ya, jadi tokoh ya mesti ke Amerika. Si ayong Iran. Begitu juga di Afghanistan, Hamid Karzai ini ku songkok kelompok Syiah. Mullah Umar Usama Sunni, koalisi di Amerika. Iku tak ganti kadang tokoh Syiah, kadang tokoh Sun. Bung Hatta riyen ngusir Belanda. Kerjasama nih kalian Belanda. Bung Hatta riyen pas Indonesia dijajah Belanda malah kerjasama be aktivis anti penjajah.
yang ada di Belanda dan beliau juga hidup di Belanda. Kata sejarah-sejarah koalisi kemitraan dengan non-komunis. Indonesia musik Jepang, baru kayak sekutu. Ke sekutu ngebom Jepang, Indonesia malah ngomong. Paham ya? Ini kalau cerita. Dulu Nabi juga gitu, punya hadis. Sama kalau nggak percaya baca kitab Hayatus Sahabat. Itu detail sekali hadisnya Nabi zaman di Mekah Bani ini, di Medina Bani ini. Karena mulai dulu yang namanya kewarganegaraan itu diatur betul. Atas nama suku, apa atas nama kafir. Yang saya ini diperlakukan Arab Saudi. Misalnya sampai badhe teng Mekah, mungkin niku kan kudu ana napa? Kafir, wonten apa? Kafir. Untuk mendapat surat iqamah itu harus ada persetujuan dari warga negara sana. Jadi apa? Kafir. Begitu juga dulu Nabi di Medina bersyarat harus dapat persetujuan suku setempat, termasuk saking Yahudi apa? Bani Quraidah, ngapa Quraidah kalian Bani? Di Mekah juga. Nah, sehingga sekarang ini kalau cerita sekarang yang menentukan sebuah negara modern juga sama, yaitu berdasar demokrasi. Di mana suara terbanyak maka pegang otoritas untuk menggulau rentah atau mewarnai sebuah negara. Makanya umat Islam boleh berpolitik seenaknya asal menuju otoritas itu. Cek ngitung jilbaban seorang, cek ngitung stabilitas seorang, pokoknya mesti khulafah. Ini benar Islam ekstremis ngerti. Jadi tidak bisa hidup tanpa khulafah, tidak bisa. Karena untuk menentukan sebuah mitra, sebuah otoritas itu kepada siapa, tentu yang didukung mayoritas. Dan mayoritas ini khulafah namanya. Misalnya dari berbagai partai pendukung, dari berbagai koalisi partai pendukung. Kalau dulu khulafah berdasar suku, di era modern berdasar partai. Tapi mulai dulu ada yang namanya khulafah itu ada. Yes, yang namanya apa? Khulafah. Sebab niku dalam ketegangan Nabi kalian tiang Mekah, tidak sampai ada pembunuhan. Loh kok sakit mata ini budi, sampai bayangin. Betapa teori kemitraan itu kuat zaman itu, sama tak terang. Mungkin sama jeling-jeling, jeling ya roh. Nabi itu badhe dipateni, wong jelas-jelas Abu Jahal gudinge sak boleh Muhammad. Kira-kira jitet Muhammad tiap saat yo iso, wong kanjeng Nabi trimo wong sitok kere dhewean. Tapi dalam pelaturan kompensasi hukum bilateral antar negara itu, hukum antar negara itu, seorang pembunuh niku kena kisah bayar 1 unta. Dan waris akilahnya bayar 300 unta. Nak bunuhnya sengaja malah walhasil itu berat kan. Sebab itu Abu Jahal berencana setiap satu kabilah ngirim satu pemuda dari berbagai semua kabilah di Mekah. Dan setiap pemuda itu andil dalam membunuh. Dengan demikian pembunuh Muhammad adalah mewakili dari berbagai kabilah, dan dengan demikian tidak bisa dituntut. Itu hebatnya hukum ini. Jadi ada hukum internasional. Kata suku Quraisy yang mateni Muhammad itu mesti disalahkan suku-suku yang lain. Itu hebatnya. Jadi Mekah dulu itu modern di bangsa ini. Saya ingat pokoknya Wahabi raja. Jadi modern apa? Modern real. Paham ya? Makanya Abu Jahal itu langsung mateni Nabi. Di antara ide besar Abu Jahal adalah bagaimana semua suku mengirimkan pemuda terbaik, kemudian semua pemuda itu terlibat dan ikut andil dalam pembunuhan Muhammad. Sehingga dengan format ini, pembunuhan ini tidak bisa dituntut. Ya nanti kira bagi sejarah ini. Itu menunjukkan bahwa sistem hukum itu jalan, paham ya? Kenapa? Nah sekarang, ini kalau cerita. Sekarang semua sistem itu dihilangkan atau minallahi wa rasulihi lan nasi yaumal hajjil akbar. Semua perjanjian sing jelimet tentang hukum-hukum internasional ini dibatalkan semuanya sekarang pakai hukum Islam. Jadi mitra-mitra koalisi ya dibatalkan. Semua standar haji berdasar mitra koalisi juga dibatalkan. Sekarang standar haji pakai standar Islam. Yaitu tawafnya secara Islami, cara berhaji juga secara Islam. Itu maksudnya baru minallah wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbar. Anallah bari'um minal musyrikin.
Artinya minal uhud dari semua perjanjian politik yang terikat kontrak dengan aturan-aturan bersama orang nopo musyrik. Semua itu sudah dibatalkan. Makanya pidato Nabi dan Haji Wada kan semua hukum yang disahkan zaman jahiliyah atau uhutah takut damai ya hati sudah saya pendam di bawah telapak dua kaki saya. Maksudnya dibatalkan. Pidato Nabi yang Haji Wada termasuk semua aturan yang terjadi zaman jahiliyah dibatalkan semua. Kalau perjanjian jahiliyah itu dijelimet. Tapi ya berkahnya banyak. Paling tidak ada aturan suaka politik, tidak main bunuh, tidak main tikar. Malah sejarah Mekah itu sama nak modal sejarah Kanjeng Nabi unik. Wong Kanjeng Nabi ku dhewean. Pendereke Timo Ammar Bilal tuh hebat kiri kabeh kiri budak. Kok ora langsung dipareni? Kok ora langsung bikin? Padahal Nabi sempat 10 tahun, 13 tahun tengah. Karena aturan ketat tadi, aturan ketat hukum internasional tadi urusan mitra-mitra ini, paham ya? Urusan apa? Mitra koalisi, mitra partai. Podo partai Islam ora iso disingkirno ning alam demokrasi. Mergo mitra partai demokrasi. Paham ya? Partai Islam yo ora iso anti partai non Islam. Mergo mitra koalisi kebangsaan. Akhirnya yo ora Allah ketuhanan. Paham ya? Itu hukum, ya. Artinya itu tua sekali, ya tua. Sampai jelas sekarang sejarah India dari Pakistan, dari Bangladesh itu bukan kerja keras Iqbal dan Abdul Ala Al-Mubidi saja, juga campur tangan Inggris. Ya betul. Perjuangan untuk jadi Pakistan negara Islam itu bukan hanya perjuangan Iqbal dan Abdul Ala Al-Mubidi, tapi juga ada campur tangan Inggris. Pisah Malaysia saking Singapura atau Singapura dari Malaysia. Paham dan sebagainya. Artinya dalam geopolitik tidak ada sejarah di mana sebuah negara yang ditentukan oleh orang Islam di negara mana saja. Tapi ini bukan berarti kita sekuler atau liberal, boten. Ini fakta sosial. Dalam perdagangan juga sama. Mbok kiai paling khusus sundel langit, mbok pondok paling sufi sundel langit, nak pulaan sampo atau sabun ning dino. Ya ora nak cinane duwe herder. Ya ora ning cinane no gambar saleh. Mbok wong sufi kaya apa nak dagangan mesti seku. Wala aku santri wae khusus wae. Mbok wong sing celok wali sundel langit nak dagangan kebabek apa? Jadi sama juga kaget, kenapa politiknya kiai dekat dengan non-muslim, dagangan juga dekat dengan asal mati dunia, mesti terkait sama hukum-hukum ini. Gelem ragilem biasanya ini. Paham? Ibadah sampai santri, tapi nak dagangan mesti uang kita sampai Cina. Enggak akan pulang nempak kaji larang, neng Cina murah. Nempak kaji utang dicurigai, neng Cina oleh. Orang itu kok kritik, bodoh Islami, orang percaya, orang itu mau dagang pengirane berarti kok. Bodoh politik yang pengirane untung rugi. Orang itu partai Islam kurang bersatu ya, malah koalisi partai dan orang itu politik, jadi bagi untung rugi. Paham ya? Lah aturan sing limet ngoten niku setelah Fathu Mekah niku dihapuskan semua. Ada maklumat dari Allah, aturan itu tersingkirkan 9. Sehingga meskipun ada koalisi terbesar, tidak boleh menentukan format cara berhaji. Wa Allah yatu fabil baiti oryani. Jadi kemarinnya Ka'bah dulu itu milik bersama, di mana semua orang boleh haji dengan cara masing-masing, dengan format yang ditentukan mereka. Tapi setelah ada surat barokah, orang musyrik tidak boleh haji. Berarti kan batal semua, atau mereka bisa haji, kenapa? Batal. Makanya maklumat pertama, wa alla yahujja badal aminus rikun, wa alla yatu fabil baiti oryan. Dan sama dong, kenapa disebut maklumat pembebasan bedong? Kenapa? Bedong, orang bebas orang payah. Jadi khulafah ini jadi apa? Khulafah. Taman kalau ingin detail belajar di kitab kayak saya di Sohaba atau Ibnu Katsir, kitab-kitab yang mu'alifnya itu latar belakangnya ahli sejarah. Yang alifnya itu latar belakangnya ahli apa? Sejarah. Itu nanti kelihatan ya. Anak riyen Nabi itu akrab banget yang musyrik.
Bahkan Nabi itu bisa urip nganti sepuluh baru kayak wong musyrik. Rupanya Sayyid Abbas. Sampai tak ceritani ya. Nabi Muhammad niku piyambakan teng Mekah Islam. Tiap musim haji niku ketemu tiang-tiang Medina. Tiang Medina didakwai Nabi iman. Ini sekitar 70 orang. Niku terus matur ngeten, ya Rasulullah, timbang sampean ning kene diguyo-guyo, pindah mawon teng Yatsrib. Riyen Medina jenenge napa? Yatsrib. Pindah mawon teng Yatsrib. Jare Kanjeng Nabi, aku rong diperintah pengiran. Niku bareng musim haji berikutnya ngotot dipindah. Niku nggih perjanjian politik. Kanjeng Nabi sebagai bocah junior dibaturi Sayyid Abbas, sampeyan delok ngene dibaturi sinten Sayyid Abbas. Saya apa sih paman? Zaman itu saya musyrik. Saya apa? Musyrik. Apa Ibnu Abbas? Saya musyrik. Karena perjanjian itu manjen tenggene fisik bin Syabi Makkah. Nenggone lereng gunung. Para wong Yatsrib. Nah, kowe pancen serius nanda tangani kontrak di mana Muhammad gak mbok sio-sio. Ora kowe nek wis bosen mbok tinggal. Yo tak lepas ponakan kowe. Tapi nek kowe mbok bosen mbok tinggal atuk mulai saiki. Muhammad gak usah mbok gowrono. Mergo sak elek-eleke wong Mekah mahum biqatili. Sak elek-eleke wong Mekah, sak gedhe-gedhe wong Mekah tidak akan membunuh Muhammad. Mergo terikat perjanjian. Wala sampe maca Arab yo kaget. Wong gedhe ngono kok gedhe ngono tok. Paham ya? Nek cara Madura wis baca, cara wong sambat ketemu dia menapa? Wong gedhe ngono kok ngono-ngono. Paling sholat dikai blekong kan ngono-ngono tok. Paham ya? Tidak sampai nopo Bu. Mulane saya Abbas berani jamin nak kowe ra tenanan Muhammad atau ning Mekah kok sak elek-elek wong Mekah mahum biqatili tidak akan sampai nopo Bu. Mergo aturane kok aturan kesetelan, kesukuan, kekabilan bulat nang detek. Napa? Detek. Lalu ibadah Mekah. Mulane Mekah di Madinah modern iki. Modern apa? Dalam tata negara, tata berbangsa itu modern. Saat ini malah bu, saat ini kan kawalan wakidah. Ibadah standar itu dua lebih. Nopo saat ini kan malah kawalan apa? Nah, itu kalau kemana tidak tenang. Mengkaca pulau bahwa Sawarikul Anwar karangan Sayyid Muhammad itu imigrasi di Sahadat. Kedaga pesmus. Mengkaca pulau sama-sama Fatul Mu'in. Mas aku selesai tersinggung, aku Islam mau liberi terus ini gratis bisa ada no. Mereka bawa kitab di cara mereka kurang fasilitasi. Masa saya asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah mu'alaf. Cara sampean-sampean ini NU di Mekah mu'alaf bisa ada no. Nah, udah aku bersih tawa atau sirik. Jadi ahli sunnah darah barang salah senengane maksiat. Nak wae senengane di paham. Nak bahasa Jawa enak, ora darani sirik barang maksiat. Oh, bujat ngono. Jadi ora ono bahasane. Ora jelas ini. Bocah nakal, bocah bujat. Bocah ora jelas. Aku ngono, ora tau muni apa. Paham. Sebab itu baru di sini maklumat tidak hubungan Allah dengan musyrik seputar aturan-aturan tadi. Termasuk akhirnya ada aturan innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim. Lewat aturan ini, lewat maklumat ini semenjak ini tidak ada hak bagi orang musyrik untuk haji ba'da 'amihim. Paham? Ini maksudnya aturan-aturan yang dibatalkan, termasuk pembatalan hak orang musyrik bisa haji. Bon iki wonten mawon sinau jiwina wae kira-kira ngono. Garis umumnya kira-kira. Fa'adzana mengumumno sapa dina al-yauma nasri di minadil ayat wa alla yahujja ba'dal 'ami musyrikun wa la yatufu bil baiti napa qur'an. Wa la yatufu lan ora bil baiti ana ibadah wa sapa riyan sapa wong itu. Rawahu riwayat ing hadis sapa Al-Bukhari. Fa in tubtum fa huwa khairul lakum. Fa in tubtum lamun tobat sira kabeh minal kufri saking kekafiran, bahwa mongko tawi apa tobat utawa bahwa mongko tobat hukum iku khairun luwih apik lakum kedue sira kabeh. Wa in tawallaitum mbon illa lajinam
Wa in tawallaitum lamun minggu sira kabeh anil iman sanging iman fa'alamu mongko ngerti sira kabeh annakum satemne sira kabeh guiru mu'ajizillah iku ora bakal iso nglemahno apa. Wa basil lan ngekei berita sira ngekei maklumat sira akhir sing ngekei maklumat sira alladzina kafaru ing wong sing kafir ada sing lasik soal ingin kang nglarang ingin kesingkang sing larang. Lan iki kula tak terusaken iki sampeyan gak salah paham ya. Hukum Mekah itu lebih modern dibanding hukum internasional saat ini, nah masalah perjanjian. Jadi dia itu ngeten antaranya ulama ya. Perjanjian saat dibikin itu harus dimaklumatkan, ya. Saat dibikin harus apa? Dimaklumatkan. Begitu juga saat dibatalkan, itu tidak boleh sepihak, juga harus apa? Dimaklumatkan. Dan maklumat itu harus yang kira-kira didengar orang banyak. Kalau dulu kan nggak ada TV, nggak ada koran. Ini diumumkan di musim haji. Karena musim haji adalah terkumpulnya beberapa kopi. Jadi musim haji dipilih sebagai media karena di situ waktu kumpulnya orang banyak. Orang khianat tersuntak-suntuk dibatalkan apa tepi? Sebab itu Quran itu tradisi ngoten. Wa imma takhafanna min qaumin khianatan fambit ilaihim ala sawa. Inna Allaha la yuhibbul kha'inin. Wa imma takhafanna, jika dalam mitra perjanjian itu kamu takut dikhianati atau curiga mau dikhianati, fambit ilaihim ala sawa. Maka umumkan bahwa kita juga dalam posisi sama. Kowe nak khianat, aku yo khianat. Nak kowe batal perjanjian, aku yo batal perjanjian. Iku riyen, jadi modern sekali dulu perjanjian. Kanjeng Nabi piyambak diwarai pangeran, diutus pangeran. Ketika orang musyrik atau musuhnya itu melayani janji, Nabi juga harus mengumumkan bahwa perjanjian ini batal. Paham gitu apa? Fambit ilaihim. Sebab itu aturan-aturan kemusyrikan yang mau dibatalkan juga kan tadi diumumkan secara terbuka. Jadi ku Kanjeng Nabi ngutus Sayyidina Ali kan ngumpulno teng Mina pas musim napa diumumkan di Mina terbuka. Para suku ini disebut semua. Sekarang semua perjanjian dengan kita kelompok Islam batal semua. Disebut hadhihi napa disebut napa bara'atum dinallahi wa rasulihi illal ladzina ahadtum. Ahadtum cara naku ini jenenge diilmadi sing wis mbok lakoni perjanjian sira kabeh. Kamane wis jadi perjanjian yang sudah ditandatangani, aturan yang sudah dijalankan itu batal semua. Lah yen nggak ada prakondisi ini modern Islam wonten pra apa? Kondisi. Batal itu kan merubah beberapa teknik yang terkait. Juga terkait dengan sarana prasarana yang terkait. Sebab itu dikasih waktu 4 bulan untuk semua mempersiapkan menyongsong perjanjian baru. Ini ku pasti fil ardi nopo arba'atan nopo asyur. Jadi modern sekali itu orang batal terus dieksekusi itu wonten pra peradilan, wonten pra nopo eksekusi. Juga difinalkan wonten nopo cara ini pra kondisi. Paham nopo? Dan itu diberi waktu arba'atan nopo asyur. Lan kula bolak-balik sumpah kudune kabeh santri utawa wong alim kudune modern. Paham ya? Karena Quran itu sangat modern. Paham ya? Dia arah modern, no rapati ngalim, no rapati paham. Paham? Karena tidak artinya kalau kita sering baca Quran itu tahu betul bahwa Quran yang meskipun hukum samawi itu aturan-aturan teknis itu dipersiapkan betul, termasuk aturan cara perjanjian, cara membatalkan, cara membuat prakondisi, termasuk prakondisi setelah dimaklumatkan itu ternyata ada fasihu fil ardi apa? Arba'atan apa? Asyurin diberi tenggat waktu berapa? Jadi tidak langsung dieksekusi itu tapi ada apa? Prakondisi. Berarti kalau melihat Quran begitu kan lucu kalau kita terus main pukul enaknya di orang-orang maklumat, orang-orang perjanjian ngerti-ngerti digerebek, dipukuli dan sebagainya. Ada aturannya. Wong ngadepi wong musyrik yang jelas-jelas diri kemauan wonten masa jeda pinten 4 bulan. Baru setelah masa jeda 4 bulan faidan salakal ajurut hurum fakulun musyrikin. Jika dalam prakondisi itu orang musyrik tetap ingin melawan,
Artinya tidak menerima format Islam, tapi mereka ngotot dengan formatnya sendiri. Misalnya format Islam, kalau haji nggak boleh glosor. Format mereka tetap glosor. Setelah 4 bulan seorang musyrik ngotot dengan formatnya sendiri, orang Islam tentu ngotot dengan format samawi, maka faqtulul musyrikin baru terjadi boleh perang. Karena perang ini adalah perebutan format haji. Wong musyrik ngotot oleh glosor, wong Islam tetap tidak boleh glosor. Itu diberi waktu kita 4 bulan. Faidan salakal asyurul hurumu faqtulul musyrik. Jadi indah sekali Islam, rasional. Semuanya itu ada tenggat waktu, ada aturan main. Akhirnya dalam waktu 4 bulan itu banyak orang musyrik yang masuk Islam. Paham ya? Karena diberi waktu. Andai kan tidak masuk Islam, boleh diperangi. Jadi itu faidan salakal asyurul hurumu faqtulul musyrik. Paham ya? Jadi orang kok ayatnya gue cukup waktu lu musyrikin, kok ketemu musyrik pas ini orang diwaca ngarepe faidan salakal. Akhirnya jadi ekstremis, jadi apa? Buat pulau terusakan ya. Ilal ladina kecuali wong akeh akatum kang nglakoni kang napa nggawe akad perjanjian sira kabeh ilal musyrikin sanging pira-pira musyrik. Semalam yang kusukum lan iki mongko nuli orang rusak sapa musyrikin kok ing sira kabeh sean babar pisan min surutil ahdi sanging pira-pira syarat perjanjian wala yudohiku lan yo ora bela sapa musyrikin yo awinu tegese ora bela sapa musyrikin aliku ngatasi sira kabeh ahadan ing wong suci minal kufari sanging wong kafir fa'atimu mongko nyempurna sira kabeh ilahi maring musyrikin akad ing perjanjiane musyrikin ila muddatihim ilang tido imuddatihim tumeka mari enteke perjanjian musyrikin Allah dirupani perjanjian ahad kang wis nglakoni perjanjian sira kabeh alih ing atase musuhud utawa alih ing atase muddah. Lah niki apike Islam. Sedang orang-orang musyrik yang tidak melanggar perjanjian dan mereka tidak pernah berkhianat dengan membantu orang kafir memusuhi Islam. Fa'atimu ilaihim dan maka perjanjian itu harus kamu pegang, nggak boleh dirusak. Mergo inna wa ta'ala Allah ibu seneng sapa al muttaqina ing grogong sing takwa. Bi'it mamil uhudi kelawan nyempurnakno napa perjanjian. Saiki paikan salah ngomong konalikane wis entek, ora dadi wis entek wis metu apa ala jurul kurum pira-pira wulan haram. Wa utawi al-asyirul qurum ku akhiru mudati takjil itu batas akhir jeda ya, batas akhir apa? Jeda ya, masa apa prakon di sini contoh batas ini apa? Prakon di sini akhiru mudati takjil faktu ngomong pemerangino sira kabeh al-musyrikin ing pira-pira musyrik khaitu wajah tubuhum kapan wae metu sira kabeh ing musyrikin fikilin ing dalam tanah halal au haramin utawa tanah haram wa kudulan nang sira kabeh menangkap sira kabeh ing musyrikin bil asri lan boyong waktu ruhum lan ngepungo sira kabeh ing musyrikin fil kilai ing dalem pira-pira cara mriki terowongan napa-napa wa khusus lan pira-pira benteng khatayat terus sehingga kebentel sapa musyrikin lal qati maring perang atau pembunuhan awil Islam atau Islam waktu dolan napa ngawasi sira kabeh lagum kedhe musyrikin kula marsadin ing saben-saben tempat pengawasan etori kentek dalannya suku nabukan bakal liwati sapa musyrikin ku ing tore Wanas bukuli tena sopi lapat kuli ku ala nasil covid ing atase najak covid. Fa intaku mongko lamun tobat sapa musyrikin nal kufri sanging kekafiran. Wa apa mulan padha nglakoni sapa musyrikin as-shalat ing salat wa atu zakat. Lan padha nglakoni zakat, faqalu mongko bebasno sira kabeh sabilahu ing jalane musyrikin. Wala ta'arudulan aja nyinggung-nyinggung utawa ganggu sira kabeh lagu maring musyrikin. Inna wa ta'ala Allah iku ghafurun agane purane rahimun tur akeh welase liman kedhi wong tobat kabeh kang tobat apa mas. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka wa in ahadun namun jaluk akad damai to jaluk akad suaka politik terus iki mulane Quran modern ya mriki akad suaka politik wa in ahadun lamun utawi wong musyrik jaluk suaka politik akad aman minal musyrikin marfuun bi fi'lin yufassiru istajaraka tegese jaluk akad aman sapa ahadun nal musyrika isira oleh maknani Imam Suyuti istakmanaka tegese jaluk akad aman jaluk suaka politik sapa ahadun al muslimin ka ing sira minal qatli saking den pateni saking den serang
Fa'ajir mongko ya kudu ngekeki akad aman sira ku ing akadun minal musyrik. Amin hu tegese ngekeki akad aman sira ku ing akadun minal musyrik. Kata asma singgo krungu sapa ahadun minal musyrikin kalam apa ing dawuh awal Quran iki Quran. Jadi wonten pembinaan sedang orang musyrik yang ragu ya dalam waktu 4 bulan dia kan ragu. Apa tetap musyrik, apa ngikuti konsep Islam. Ya, masa jeda 4 bulan ini tentu membuat bimbang. Apa dia tetap dengan format kemusyrikan, apa tertarik sama Islam. Nah tentu tertarik itu butuh pendalaman, butuh pelatihan. Maka jika orang musyrik minta Muhammad, minta Nabi untuk didamaikan, dilindungi di masa jeda, karena ingin belajar Islam, harus dilindungi. Dan harus diajari Islam. Hatta ya Allah kalam Allah. Itu hebatnya Rasulullah. Jadi orang pelan-pelan yang dibahas, kemudian ingin membandingkan Islam dengan kemusyrikan, diberi hak. Kemudian mereka diberi hak belajar tentang keislaman. Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta ya Allah kalam. Nah, saya ora tau dibina pelan-pelan. Faham, ini Quran ini buatan dawai bersebab, buatan dawai ulama ini dawai Allah. Bahwa semua yang terkait dengan makhluk antar manusia itu dua aturan. Ini kalam Allah, ya buatan dawai pulau. Ada aturan. Di masa jeda dengan orang musyrik tentu ada kebimbangan. Masuk Islam utawa syirik. Dan tentu kebimbangan ini butuh pendalaman, pelatihan, perbandingan sehingga mereka diberi hak istajaroka di fa'adir hatta yasma'an apa? Kalam. Paham ya? Lalu bener kok itu mestine ora ana wong alim sing gak modern. Paham? Mestine. Paham ya? Nah, tapi Quran disebut bahwa wiridan demi istighfar bus warga, istiqomah jamaah mlebu napa? Warga. Angger Quran kok terkait hubungan manusia juga ora ono. Iku napa? Bareng orang modern mitra dalam muslim sekuler, orang Islam. Padahal aturan itu ada di Quran, mitra dengan muslim itu ada aturannya. Paham gitu? Ada apa? Ada aturannya, ada formatnya. Termasuk niki wa in ahadum minal musyrikin tajaruka apa? Fa'ajirhu hatta ya apa? Kalam. Paham ya? Jadi masa jeda itu masa bimbang. Di masa bimbang mereka punya hak untuk mendalami Islam atau memperbandingkan Islam dengan format kemusyrikan. Dan itu Nabi dan para sahabat wajib melindungi. Summa ablihuma mana harus di tempat yang aman, harus diproteksi. Paham ya? Kalau tadi harus diberi suakan apa boleh? Itu aturan Islam ya, sing lewat kitab suci. Namun saya ini sudah apa? Namun kono Quran gak paham. Pokoknya ada jalin di terapi orang Kristen, non Islam. Jadi ini wes non. Apa PKS tidak tahu itu? Ya apa ini repot. Semua kalau betul melok-melok, kalau beri ini golput. Mesti golput itu mereka betul. Nah orang mulai golput haram. Kalau ini tidak mau bagi di bujur, tapi golput orang ikan haram. Dan itu kan fatwa yang kan ngawam, udah ngalimnya kena fatwa. Padahal wong ketuane mu ibu baku ah. Nah, ketuamu ya kita hal ini penambah kalau ini. Wong ketuane lalu baku ah. Dia buat dari kalau betul ada yang betul mari itu banyak pangeran bisa kalau banyak kalau berian banyak bentuk kulo ya. Wiji delalan itu pas pilihan legislatif pas kulo ke Mekah. Juga pilihan presiden, ini adalah buat nanti niat golput. Jadi kalau ada ngomong tentang TPS, ibu kalau kartunya hilang, itu hilang. Kalau ibu TPS itu jangan lupa kartu hilang. Wah, ibu tenang, tahu itu beneran. Jadi nasib pulau itu nasib golput, jadi buat niat golput, tapi nasibnya apa? Golput. Nah, sampai itu nilai wajib. Anak muhi, sampai wajib anak apa? Ya, anut wajib. Wae sing ra ngrasa alim kudu anut tempo. Nah, alim yo saingan fatwa, antara wong alim bisa saingan apa? Fatwa. Sito fatwa SPY, sito fatwa JK, sito fatwa sembako. Yang jelas ngoten nggih, sakniki sampean menjadi kula pancen niat tenan nggih. Saya ini ngendikan boten di depan jenengan, di depan Allah. Kuwi boten urusan, sampai jenengan boten urusan.
Wong kula ngomong iki ana hisabe, paham sing hisab kula mboten jenengan tapi pengen. Jadi Quran itu mengatur hubungan dengan manusia termasuk non muslim mulai dulu. Bahkan Nabi itu bisa hidup terlindungi termasuk barokah jasane non muslim. Yaitu gara-gara sistem kemitraan, sistem suaka politik. Korea mau terus Islam yang ada di Palestina dulu namanya Sam. Sam itu dulu teritorial Romawi. Yes. Rian Sam teritorial Romawi. Sehingga komandan teritorial Romawi di situ ada Heraklius. Ini di surat Nabi. Karena Hirokul tidak Islam, tapi dia ngakui Nabi Muhammad sehingga memberi suaka politik pada umat Islam yang di kawasan itu. Termasuk Raja Kabasa sebelum Islam pun dia sudah memberi suaka politik sama Kanjeng Nabi. Mulai Nabi itu sering hijrah. Itu bukan berarti tempat tertuju itu sudah menjadi Islam. Nabi diambak di Mekah, orang Islam mau Mekah, kemudian orang luar negeri. Orang dalam negeri orang Islam, kemudian luar negeri. Tapi Nabi sering keluar. Nabi hijrah ke Madinah itu kan hijrah ketiga. Hijrah itu ilau habasati ula, ilau habasati tania. Itu saja ada yang mengatakan sempat hijrah ke Taif. Ya, dan kita parah di detail, tapi juga sempat hijrah kemudian. Tapi atas nama sistem suaka politik tidak ada masalah hijrah sama daerah non Muslim. Jadi kok nganggo sistem kafalah, sistem apa? Kafalah. Terus ini kafir. Paham ya? Untuk diakui warga negara di situ, dia disetujui oleh ketua suku. Jadi kan sama kita lihat Jaya, contoh paling gampang untuk menjadi anggota sana, misalnya SBY digoni pakaian sana ada sana. Jika anggota digoni ngono dianggap warga sana, anak suku. Jadi apa? Itu memang dulu ya begitu itu, sehingga keberadaannya dilindungi dan dianggap warga situ. Nah kompensasinya termasuk nggak boleh dibunuh, diusir, digangguan. Tapi gitu, karena Nabi juga mengalami hal yang positif dari mereka, Allah mengharuskan Nabi juga menerima itu dari mereka. Rupa-rupanya wong sing rong gelem Islam lah nanjuk perlindungan Nabi wajib ini adil, orang kok gelem dilindungi, ra gelem. Akhirnya orang hukum wa in ahadun minal musyrikin astajaroka ya Pak Hadir. Saya iya gentenan nek makna orang musyrik di perlindungan kowe. Ya Pak Hadir. Hatta ya apa? Kalam wa tumma ablighu napa? Mana. Tetapi kan musyrik ya anggap ae dari jadi anagum kaumul layalam. Anggap ae cek musyrik mergo ora paham. Paham ya? Orang mergo musuh iku kowe. Mana Nabi ngendikan Allah mati kaumi fa innahum napa la ya'lamun. Jadi sami kalian niki summa ablighu makna mergo dalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Beri mereka rasa aman karena bagaimanapun mereka belum tahu. Fa'adilhu mongko ngekek akad aman sirahu ing ahadin minal musyrikin. Amin bu. Tegese ngekeki akad aman sirahu ing ahadin minal musyrikin. Hatta asma'ati gong rumus sapa ahadin minal musyrikin kalam Allah ing dewe Allah ing Quran atiksi Quran. Tuma abligu mongko nuli nyampekno sirahu ing ahadin minal musyrikin makmana bu ing tempat daerahe ahadin minal musyrikin. Dan ini hebatnya Islam ya. Mau dia amnihi tegese panggonan suaka politike ahadin, panggonan habitate. Wa te mau di amnihi ku daru kaumi. Iku daerah kaume wong iku. Ilam yukmin namun urung gelem iman sapa ahadin nang musyrikin. Artinya ngeten lho. Orang yang menjajaki Islam tentu tidak bisa ditampung di tanah haram karena tanah haram harus terbebas dari orang apa musyrik. Tapi karena dia pulau nuwun mau sowan Nabi, mau mengutarakan maksudnya minta akad aman, Nabi ini harus mengawal. Ya, tentarane Nabi atau sahabatnya Nabi kudu ngawal wong iku terlindungi sampai ke omah. Paham ya? Terlindungi sampai omah. Jangan sampai orang ini di jalan kemudian ditebas oleh Islam ekstremis Pak Rukin Mustafa, paham ya? Mergo dianggap akal musyrik oleh ditebas. Niku kan nyampe no nganti kok desane kon nglindungi Nabi summa abliku napa? Makmana yen iku daru kau. Mergo ana tembunge cara Jawa ana napa? Niku hebat. Ae mau dia amnihi tegese nggon amane ahadin nang musyrik.
Wa daru mau diamni iku daru kaumi iku omahe kaume ahadin musyrikin. Ilam mukmin namun urung gelem iman sapa sinten wae ahadin musyrikin. Lah tujuane apa kok dikei hak jeda liyang nduro supaya iso angen-angen sapa ahadin musyrikin fi amrihi ing dalam urusane ahadin minal musyrikin. Diberi waktu jeda atau enggan tujuane dia tertarik Islam atau tetap tertarik ning kemusyrikan. Tapi diberi hak, masa jeda tenggang untuk berpikir diberi apa? Dan itu harus dilindungi, di mata-mata itu harus dilindungi. Dari kalimat guru, saya mengkono barang yang disebut kubian aku. Kelawan sak temene nopo, wong musyrik kaum meniku kaum layak lamuna kang orang ngerti sapa kaum. Orang ngerti dinawahi ing tatanane Allah. Salah beda mongko dinawahi ing tatanane Allah. Salah beda mongko ora tanpa orang atau wajib lagu gede musyrikin min sama Al-Qur'ani songkong rungokno Quran di masa-masa ragu atau bimbang ya wajib diulang Quran liya alamu coba jadi ngerti sapa musyrik jadi wong-wong sing masa-masa bimbang enggak apa-apa kita ajarkan Quran mulane cara kula pribadi kita ini kan sudah yakin kalau Quran itu pasti benar. Memang kita tahu kalau orang orientalis atau orang kafir ingin merusak Islam, memang kita tahu. Tapi tidak apa-apa, kita tidak apa-apa. Kita berlapang dada kalau Quran sekarang jadi kajian misalnya di McGill di Kanada. Sekarang ada sekolah-sekolah perbandingan agama. Lah anak kue rawani kan berarti dia mamang, Quran pernah kena jitu. Paham ya? Wah, Quran dipelajari orientalis orang kafir, paling apa dirusak toh. Tidak usah begitu. Bagaimanapun dulu zaman sejarahnya Nabi, orang-orang yang bimbang juga diberi hak untuk memperbandingkan Islam dengan kemusyrikan. Paham ya? Tidak apa-apa. Kita itu yakin kalau Quran itu pasti yang lebih unggul. Secara sejarah saja lebih unggul. Quran ditulis ketika wahyu datang langsung ditulis. Sementara penulisan Injil ratusan tahun setelah Nabi Isa. Wong Injil itu wong Ibrani ditulis bahasa Yunani. Artinya sama-sama diperbandingkan tentu kejanggalan-kejanggalan itu lebih dekat ke selain Al-Qur'an. Quran ketok. Kanjeng Nabi bahasa Arab. Quran nanti saat ini bahasa Arab. Mulane ra usah Quran di Indonesia ana kaya riyen sapa itu tinju Malang. Cocok Quran itu tetap bahasa Arab. Mergo berketok nak nabi ini asal usul lewat soal kira itu mau Arab atau menang belum kita fakih kan boten fakih ku penak nak wong ra iso maca Fatihah niku kon maca saliyane Fatihah asal termasuk Quran nak ra iso kon meneng bi qadril Fatihah wala tarjim ora diganti terjemahan paham ya lah ya enak meneng to timbang komat kamit maca terjemahan dibanding enak malah film. Cara hukum pakai ngoten. Wong nek iso Fatihah kan maca ayat banding Fatihah. Kalau tidak bisa disuruh diam selama kadar membaca Fatihah. Ndak usah terjemah, paham ya? Mergo keoriginalan Quran itu termasuk karena khasnya yang masih bahasa Arab. Paham ya? Mungkin nanti saat ini itu para penginjil itu kan bingung karena kitabnya sudah cari yang Ibrani-nya susah. Kalau Islam kan tetap masih pakai khasnya nopo. Sama tidak usah grogi asal Quran yang dikirim ke mereka masih Quran asli kita tidak takrif ya tidak apa-apa. Kecuali memang ada kiat-kiat atau trik-trik untuk mentakrif merubah. Selama masih Quran asli tidak apa-apa. Misalnya jadi bahan perbandingan. Nah, sekarang tidak bisa toh. Era globalisme tidak bisa gitu. Kasus kula sering maca Barnabas, misalnya kula sering maca Injil. Tak pikir semua peneliti juga sering baca kitab-kitab suci yang lain. Sama pendeta-pendeta sering maca napa? Quran. Kula nanti takut pendeta kudus, Bapak, bagaimana Anda mengartikan ayat ya ahlal kitab lastum ala sayin hatta tuqimu tauratan apa? Injil. Kamu tidak akan benar sebelum melakukan Taurat dan Injil. Sementara orang Islam hanya melakukan Quran. Padahal Qurannya sendiri menyuruh berpegang juga sama Taurat dan apa? Ini ayat langsung ala sayin hatta tuqimu Taurat apa? Ramdan Al-Buti itu dokter hebat Islam sekarang hidup di Damaskus. Sekarang menjadi tren ya. Kalau dulu kan era itu Kordowi, sekarang kan Ramdan Al-Buti. Ini sering ketemu pendeta-pendeta Kristen sering dinya.
Bagaimana Anda menyangkal Isa sebagai Roh Kudus, sementara kitab Anda mengatakan wa ruhuwa wa kalimatun. Istilah Quran tentang Isa kan ruhuwa wa kalimatun. Ruhuwa terjemahan dibahasa kan mirip roh napa? Kudus. Ora pusing. Napa? Sama sekarang kita global. LSM juga meneliti pesantren sudah bersih nih kota, bodoh. Santri ya roh mahasiswa ya roh santri. Saya kira global. Pejabat ya roh kiai, belum disalami duit. Kiai ya roh apa? Pejabat. Sekarang secara global, sama-sama transparan. Butuh siap nopo. Diteliti, diperbandingkan, tidak apa-apa. Kira-kira nanti di rumahku kira-kira di bawah, di baru kira di apa? Memang begitu, itu tidak apa-apa, itu sudah kuno dulu tidak apa-apa. Nyatanya orang musyrik yang di masa jeda juga diberi hak belajar Al-Quran dan bahkan dilindungi. Padahal mereka belum mau karena untuk iman itu butuh perbandingan. Fa'ajirhu hatta yasma'an Allah kalam. Malah ini termasuk geopolitik. Malah ini kalau cerita sampai ngerti. Nabi niku hijrah ke Madinah. Walhasil natijahnya Nabi hijrah ke Madinah. Madinah niku komunitas Yahudi. Niku Yahudi Quraisy dan Bani Nadir. Kena apa Nabi kok ora diusir saka Madinah padahal pendatang baru nggawa ajaran baru. Mergo cara Yahudi saiki cek capek. Duwe agama anyar iku mau ngaku-ngaku tok hakikate golongane kita. Buktine nak salat madhep Baitul Maqdis. Jadi Nabi tahu diuntung apa yang tak salat Baitul Maqdis. Berarti padha mek agama apa? Yahudi. Mulane wong Yahudi yo bingung ngadepi Nabi Muhammad wong anyar sing ngaku Nabi yo bingung. Yo khalifu dinana wa tabi'u iblakan. Agama ini itu nak kiblat Pak Anut maksudnya piye? Lah berhubung Yahudi memang dilindungi orang jelas musuh. Orang jelas apa? Musuh. Jadi orang jelas itu penting. Mirip SBY, mirip Jika itu penting. Tolong wong barang mesti orang sing ora jelas al halalu bayinan wal haramu yen apa? Tapi mesti wa bela umur mustaqbil. Halal ya jelas, haram ya jelas. Tapi antaranya itu ada setengah jelas. Wa bela umur apa? Quran ya sami. Guna umul kitab tapi wa ukhra ya mutatab. Akhirnya mau Yahudi kan mata ini Muhammad kan gede teman-teman ora iso. Mereka dianggap penguat mitos Samawi di mana Baitul Maqdis adalah pusat kegiatan Samawi. Delalah cahaya riki kiblat madhep Baitul Maqdis. Aman Nabi Muhammad aman atau dipisoyungnya begini. Ini geopolitik karena kita kumpul orang. Misalnya gue, nah, kiai benderani nasional dalam bahasa Indonesia, paham ya? Pejabat benderani Islami latihan salam gampang. Bahasa itu, kemudian geopolitik ini wakal-wakalan apa? Gue rasa gede nyetet diri dunia mesti ngotot. Toto-toto itu mau pengiran singgah, begitu rasa membeli di sini, semuanya sunai pengiran gitu apa? Toto-toto itu. Jadi kemiripan. Sausnya 16 bulan. Akal yang Yahudi kan Nabi delalah untuk kitab kon madhep Ka'bah. Wow, Yahudi terketok asline jebule musuh apa? Jebule apa? Musuh. Akhirnya tukaran. Tapi bareng tukaran ono hikmah. Nabi madhep Ka'bah hikmah gede. Pendeta-pendeta Yahudi sing jujur niku terus masuk Islam. Mergo gara-gara ini sederhana. Man utun fit Taurat annahu yuhajiru ila Yatsrib wa annahu shalla ila qiblatain. Para nabi salat masuk Baitul Maqdis. Pakar-pakar Yahudi, pakar Yahudi ini mikir. Jangan-jangan kayak kita bentuk tenang. Jadi grup-grup masuk Baitul Maqdis mergo Madinah masuk Baitul Maqdis. Jangan-jangan saya ingin bentuk napa? Bentuk. Jadi umumnya Madinah masuk Baitul Maqdis, malah masuk Baitul Maqdis. Barang Nabi madhep ning Ka'bah berarti terbukti nak saiki sholat ila kiblat dan dua kiblat. Akhirnya kita masuk Islam. Termasuk ciri Nabi akhir zaman sholat ila kiblat.
Mulane omah sing dienggo salat Nabi ila kiblaten saiki diabadekno jenenge masjid napa? Kiblaten. Paham ya? Mergo termasuk alamatin nubuwah. Akhirnya dites. Iki sampean bae kiai lah kudu pinter. Dites sampai tokoh-tokoh Yahudi. Mas, alasan apa kok madhep Ka'bah? Ya mergo kiblat Ibrahim. Ka'bah adalah kiblat tertua. Baru kiblat kemudian adalah Baitul Maqdis. Terus direview, terus tadi direview. Bukti ini aku Isra ke Mekah ilal Masjidil Aqsa. Berarti agamaku ngakoni dua kiblat. Jadi ku Ka'bah kalian nama Baitul Maqdis. Terus dari Yahudi takok malih. Wa kiblatuna awalun min kiblatika. Kiblat itu luwih tuwa. Mergo Baitul Maqdis itu kabeh nabi tau ning kono. Nabi Musa Nabi Allah. Akhirnya Quran ngenyak Yahudi. Udiha antum haula'i khadastum fi ma lakum bihi ilmun famma tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi ilmun. Wa huwa ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sampai akhirnya finale Quran secara cepat ngendikan wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Satuan-tuane Baitul Maqdis itu paling banter penanggalan itu dimulai Nabi Musa. Sak-nom-nome Ka'bah paling-paling wong sepakat, tetap sepakat maksudnya dimulai Nabi Ibrahim. Sementara generasi Ibrahim luwih dhisik timbang generasi Nabi Musa. Ini disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi tiba katam baraka wa hudal lil alamin. Lah kowe ora percaya fihi ayatum bayyinatum maqamun apa Ibrahim. Bukti otentik nak Ka'bah terkait Ibrahim ning kono ana maqam Ibrahim. Sementara Ibrahim disepakati periode sebelummu. Iku ketok nak Quran iki. Apa nak ora percaya buktine fihi ayatum bayyinatum maqamun apa Ibrahim. Akhirnya dia akan masuk Islam. Mereka nak ngono saiki ora cah bintu cah jarak. Paham apa? Jarak. Paham ya? Artinya jarak ben dadi nabi top yaiku untuk dua kiblat. Nak ngono persis alamate zaman di Mi'rajno yaiku minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Sekarang dalam implementasi yo tahu salat madhep Baitul Maqdis, yo saiki salat tengkak. Saya itu parkirno, ben benang itu sholat madhep Baitul Maqdis, ben dadi nabi dua kiblat. Saya ini wis final, mau nek Ka'bah tok, paham nggih? Mau bojo aja, apa? Tapi ora apa-apa nak bukti stres ora apa-apa, tapi maksudnya nak gobok. Ya kan kata to wonten tiyang saena matu walu fatama napa? Baju wa. Nak sholat madhep ngulon tok, sawane Allah ning ngulon tok. Saiki ya ngulon ngalor. Karena iku bukti stres ora apa-apa. Tapi nek iku gua ajaran mboten saged kok. Paham nggih? Syariat kudu ana standare. Pokoke nak kiblat nak boten Baitul Maqdis ya napa? Ka'bah. Tapi sekarang sudah baku teng napa? Ka'bah. Jadi Nabi ini lebih pinter tenang, maksudnya macam mongtok tenang. Mengenai sifatnya sidik, amanat tablik nopo. Nah sidik itu santri mari tidak agak sidik. Nah fatona cerdas nuris. Kalau cerdas ya butuh ngalir, butuh mikir, ya butuh modal suwi macam-macam. Butuh rakyat dunyan per. Wong kula ngalim ngeten, umpama doyan duit, menawa ora pati ngalim, mergo sibuk. Nah sarupno napa? Duit. Kalau nanti di mana urusan bupati, alasannya nopo kecilan rapati butuh duitnya, dan aku ya seneng duit, tapi nak kakean bingung. Nak terdengar malah seneng, misalnya begitu juta orang juta seneng, nak saya kerja kok kakean, jadi bingung. Maksudnya bingung sih, duit kan, enak orang juta kan cepat entek, jadi bingungnya sedih, saya juta kan awet, jadi bingungnya suwe. Kalau duit kau pejabat itu tasaruf itu dipikir itu duit rakyat itu kembali ke. Tapi soalnya duitku pribadi. Misalnya aku dikai warisan orang tua aku 200 juta, kita tangguh bal-balan, kita tangguh apa kan salah lah, mau duit pribadi. Nah duit kau pejabat itu tasarufnya itu dipikir detail pak, ya. Iki pribadi, waduk pribadi, waduk umum, peteng pribadi, peteng umum. Wah, sampai jelimet apa? Duit pribadi, misalnya orang seneng gula kadang seneng tiang-tiang belagus gula pengamat dari sini. Duit apa? Wah, gula panen kapal mana kayak direm juta. Mau tangguh bal-balan, ya terserah pulang duit pribadi. Nah, tapi nak duit kok menteri kok bupati kok duit umum.
Keringete wong tukang pajak bayar napa? Digo pribadi iso. Napa? Sampai napa? Ya daripada aku mikir bisa kalau usah. Napa? Tapi lihat-lihatnya kurun. Sama dia warai ya. Lucu. Ya ini bukan apa-apa. Kita panjang aturan Islam aja nonton. Nah duit umum repot. Dadak tasarrufe manutun ilmu. Karena dia pribadi keterus, duit pribadi itu bal-balan, punya kelatan, nyate jaran, oh dia pribadi. Duit kok pejabat itu, kecuali duit bayarannya pejabat, tapi rata-rata ini tidak tahu APBD. Yang dibagi-bagi nonton kapal APBD itu duit pribadi. APBD gitu, dilebokno sosial ya. Sosial itu bahasa halus, pasti santunan, paham ya? Sosial itu dihalusno, pasti apa? Santunan. Jadi sing tok niku boten apa-apa, wong pincang, wong bijak, terus wong tunanetra gitu niku wong kategorine apa? Orang-orang istilah duit kehormatan. DPR nakal, nak jaluk duit negara dari duit kehormatan. Nah, ngekek iki dari duit santunan pas apa dhewe dari uang apa? Kehormatan. Ngono dibaca enak apa? Murah di prestasi jujuk napa? Enak kanggo kiai dari duit sosial, kanggo mereka uang napa? Digo kalah-kalan kita digo napa? Kalah. Untungnya ra kroso, jadi tetap syukur. Jadi nak rasa itu penting. Jadi orang tetap apa syukur. Jadi kadang bodoh itu penting. Gue ngawal syukur itu bodoh apa? Paham ya? Lalu anak pulau makome wong alim, cukup syukur munajat dari pangeran, langsung tol cara kayak pulau barang makome pun tol. Repot, seneng duit barang repot. Ya biasa mau umum aja. Sing gampang entek-entekane yo ora mati akeh. Yo nak kula sampai ana terserang perkara. Betul apa ditampa asal sesuai peruntukan. Misalnya sampai kiai mati akeh rada pantes ana kok 50 juta, mati luwih akeh 100 juta. Ya musolane mau telu pada santrine loro proposal kuwi dikit. Ngoco iki ora aja setengah haram, ana iku setengah apa? Maksudnya ini mboten mbok aku mesti kula mesti pangeran kan iso diukur to nek wong kan iso ngilani awake piye. Ana audit iki wonten apa? Wong Kanjeng Nabi ora top-top wong. Kanjeng Nabi top-top wong. Pemimpin tertinggi Islam jatahe saka uang negara itu hanya umusil humus. 1/5 seprok. Ayo saiki sapa itu proposal perimanan separuh Nabi ku moto umusil wa'lamu annamal ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul. Nabi ora wis top pemimpin terbesar itu hanya berhak menggunakan uang negara seperti paham ya? Kok orang barang itu kenapa tidak siap ruku potongan tapi itu hukum, ini apa? Jadi misalnya sama ngentet yang maksimal gitu kan kok. 1/5 betul 1/5 sampai hidup. Wah. Nah itu yang usah. Maksud itu, kayak itu duit. Agak sih itu nggak duit, apa? Duit jatah, duit apa? Udah cerdas, kita mau tuh cerdas kabeh. Lalu nganti saat ini wah dari kiai ini kebanyakan coba nih ngoten-ngoten. Untung kalau biasa sama nanti nih orang rasa kiai, orang rasa lama, wae mulang-mulang. Dari kemarin melaku damai. Soalnya pulau kurun, apa? Merdeka, wae mulang. Karuan, paham ini jadi peringatan. Jadi kalau masalah mitraan dengan non-muslim dan apa itu kuno dan itu disahkan oleh Al-Quran lewat aturan-aturan yang jelas, termasuk saat kita membatalkan juga harus lewat aturan yang jelas, yaitu lewat maklumat diumumkan. Menurut terus kayak pakale kaya apa elek aku nanti ora ana kulil musyrikin akeh biro-biro musyrik apa ahdun apa perjanjian inda wa ana ing kersane Allah wa inda rasulih. Wa hum kafiruna bi halate musyrik ngafiri kabeh dihima kan awalan rasul wa diruna tertidro kabeh
Ilal ladina kecuali wong akeh ahad kang gawe perjanjian sira kabeh idal Masjidil Haram ana ing dekat tanah haram. Yaumal Hudaybiyah ing dalam perjanjian Hudaybiyah. Wa hum ta alladina iku Quraisy wong Quraisy al mustasnuna kang den istisnai kabeh ing kopi sange sedurunge iki. Lah niki etika perjanjian niki kok ayat Quran nggih. Famas taqamu lakum fastaqimu napa? Lakum. Fama mongko utahe apa perjanjian istaqamu kang konsisten sapa musyrikun lakum maring sira kabeh ya fastaqimu napa? Lah mongko kudu konsisten sira kabeh lagu maring musyrikin. Jika perjanjian itu tidak dilanggar mereka, kamu juga tidak boleh napa? Melanggar. Fama mongko te apa istaqamu kang konsisten to istiqomah sapa musyrik lakum manfaat di sira kabeh. Apa mu tegese padha nglakoni sapa musyrik alal ahdi ngatasi perjanjian. Walam yang kudu lan ora padha ngrusak sapa musyrikin ku ing ahd. Yo fastaqimu mongko napa konsisten sira kabeh utawa kowe konsisten lagu kedhe musyrikin. Alal wafai ngatasi nuhoni bihi lan ahd. Kalau mereka ada khianat ya kamu jangan khianat. Terus kowe mentang-mentang Islam para pangeran terus malah tukang khianat. Lucu tuh, ngatas nama pangeran malah gampang napa? Khianat. Nolong wae Cina ora apa-apa. Cina wae ora iman. Malah kowe nyolong atas nama iman. Malah kebilan tuh malah nyolong atas nama apa? Iman apa digojak nyolong. Gak apa-apa nyolong wae wong Kristen, ora iman nek kita kan iman. Berarti kowe nyolong atas nama apa? Iman. Nah, jadi demeni wong non muslim wah amat demenan di atas nama pangeran demenan di atas nama apa iman sing waras urip sing apik ora aturane ya pokoke sing kaitan kumpul wong ana apa ana aturane famak taqamu lakum fastaqimu wa mau tema iku sarti ya inna wa ta'ala wa yuhibbu seneng sapa wa al-muttaqina wong sing takwa kabeh. Waktu istiqomalan teman-teman konsisten sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ahdihim ing atase perjanjiane wong musyrikin. Lah niki hatta naqdu sehingga padha ngrusak sapa musyrikin. Oleh ngrusak bi'anati Bani Bakrin sebab nggih oleh ngrusak oleh nulung Bani Bakar. Maksudnya nulung ngrusak dalam hal ini kelompok Bani Bakar nyerang ala Huza'ah ing atase Huza'ah. Padahal Huza'ah dalam konteks niki mitrane Kanjeng Nabi. Jadi mitra damene mitra. Nah niki wow pokoknya kula eling-eling mungkin ben ngertos sampeyan. Kaya kuno hale kaya apa lagu kedhe musyrikin apa ahdun perjanjian wa iya baru alaikum la yarqubu fikum illa waladin wa